Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 44. Panjang sekali, ayat 34 ayat akan saya baca. Empat piala Yusuf hilang dan didapat. Sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa banyak yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dipesankan, yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang, tanah orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Kata ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhilah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapat di dalam mulut karena kami telah kami bawa kembali kepadamu dan telah tanah Kanaan, dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak atau rumah tuanmu, dari rumah tuanmu? Pada siapa dan hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Piala ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah berkata itu, berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu di dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sejujurnya mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan itu? Kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuanku lah kami. Baiklah kami maupun yang ada pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhilah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kelak kedapatan itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri.
Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini. Hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir daripada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal, dan mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah itu mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jadi adikmu yang bungsu itu tidak datang. Nah, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ini, hambamu ini, ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak itu kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati dengan duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ya, menarik sekali cerita ini. Yusuf rupanya mencoba terus kepada saudara-saudaranya untuk membuktikan mereka itu jujur. Dan ketika Yusuf mencobai dengan memberikan piala ke Tarung Benyamin, lalu dituduh mencuri, maka tampillah Yehuda. Kepemimpinan Yehuda sudah kelihatan di sini. Yehuda mau menanggung dan berkata jujur apa yang ada, kecuali satu, saudaranya yang satu, itu kakaknya Benyamin itu diterkam singa. Diterkam singa dalam arti yang menafsir itu Yakub, anaknya diterkam singa karena buatan mereka sendiri, sehingga seolah-olah diterkam singa. Hanya itu saja yang
tidak dibuka, artinya tidak mengatakan sebenarnya, tapi yang lain-lain. Yehuda berani bertanggung jawab atas Benyamin supaya kembali kepada ayahnya Yakub. Dan rupanya ini nanti menjadi senjata yang ampuh bagi Yehuda karena Yakub sudah tua, ayah Yusuf ini, ayah bersama-sama mereka, ayah mereka. Jadi itulah senjata yang baik. Tapi menarik sekali di sini, di tengah-tengah masalah ada seorang yang berani tampil. Nah inilah yang diperlukan di antara kita. Tampil di saat ada masalah yang gawat. Seorang pemimpin muncul biasanya di tengah-tengah masalah-masalah yang seperti itu. Kita punya masalah bersama-sama di gereja kita atau di persekutuan kita atau dari kumpulan kita, mungkin akan muncul seorang yang bisa berani menyerukan satu kebenaran yang menjadi bahan bagi pertimbangan jika ada orang yang memerlukan pertimbangan itu. Dalam hal ini Yusuf diberi penjelasan oleh Yehuda apa adanya. Dan marilah kita menghormati orang-orang yang mengambil keputusan berani maju di tengah-tengah ada masalah besar ini. Itu patut kita hargai, dan mungkin kalau di antara kita orang percaya adalah pendeta kita, hamba Tuhan kita, pemimpin persekutuan kita yang tampil pada saat ada masalah-masalah bersama, mereka lah yang mengambil atau menyodorkan suatu keputusan bijaksana yang bisa kita imani bersama-sama. Jadi cerita kita pada pagi ini ada orang yang berani ambil tindakan menghadapi satu masalah. Mungkin orang itu saudara, mungkin orang itu pendeta saudara, mungkin orang itu teman saudara. Mari kita menghargai orang-orang yang seperti itu. Kita bersyukur ada orang-orang yang seperti itu ditampil di tengah-tengah kita menghadapi suatu masalah. Kita berdoa untuk teman-teman yang dipakai Tuhan hal-hal seperti itu, mungkin hamba Tuhan, pendeta-pendeta kita, pemimpin persekutuan kita, atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang mempunyai karunia untuk memberikan usulan yang bijaksana di tengah-tengah permasalahan yang berulang. Mari kita bersyukur untuk itu. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kami ada seorang yang Tuhan berikan kepada kami dalam persekutuan kami, dalam jemaat di mana kami berbakti, bersekutu, dan di dalam suatu kumpulan di mana kami ikut di dalamnya. Berkatilah orang-orang yang seperti ini supaya menjadikan inspirasi bagi kami sebagai kelompok masyarakat, kelompok persekutuan gereja. Kiranya kami mendapat berkat melalui keputusan itu, usulan itu, dan kami bersama-sama mengajukan atau kami bersama-sama melakukan keputusan itu karena kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tuhan berikan kepada orang ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.